Oke, nanti sudah dipindahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ketemu lagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi di pembahasan Recording in progress. menulis kreatif kayak begitu. Ini pertemuan ketiga ya, kayak begitu. Paling nggak saya ini sudah lebih maju. Kita masih minggu lalu kita masih bahas soal tulisan yang berangkat dari diri kita, dari diri kalian masing-masing kayak gitu. Dan kali ini kita melangkah ke persoalan ke penulis lain. Kita mencoba menggali persoalan bakat dan minat ya, seperti yang kita bahas minggu lalu tuh, pada orang-orang yang hebat kayak begitu, pada penulis-penulis ternama kayak gitu. Sebelumnya saya sih mau ucapin ini dulu nih, terima kasih banget nih ya buat Iya kayak gitu, Iya, Cucu juga, terus Meria Andani, tulisannya bagus-bagus banget kayak begitu di blognya masing-masing. Saya berharap yang lain coba mulai menulis lagi dengan baik kayak gitu ya. Tulisannya memang belum ide-nya tuh oke lah, masih nggak terlalu sempurna gitu. Minimal idenya tuh sudah muncul tuh. Jadi kalian sudah paham tuh bagaimana, ada yang seperti tadi sudah disinggung tuh sama Cucu tuh tadi tuh, bahkan oleh Pak Bung Sutarji tadi kan, bagaimana sudah memilah ide-ide, mengumpulkan ide-ide lalu dipilah-pilah untuk jadi bahan tulisan kayak begitu. Dan minimal tuh apa yang dilakukan oleh Iya, oleh Cucu, oleh Mary itu udah lebih sempurna apa yang ditulis oleh Dewi dan siapa, Nurul kayak begitu. Dia lebih maju dan sudah mulai lebih panjang kayak gitu. Bahkan fase-fasenya yang dari TK, SD, SMP, SMA sampai fase kerja ya, fase nganggur kayak begitu ya, sampai kuliah kayak gitu. Banyak banget fasenya. Dan dirangkum tuh dramanya banyak banget kayak gitu. Banyak banget dramanya, tapi saya tidak akan mengulas soal dramanya, itu biarin porsinya drama Korea kayak begitu. Tapi paling enggak tuh kalian tuh sudah bisa tuh menghimpun gagasan dari diri kalian sendiri. Ini kali ini dari diri kalian. Maka minggu lalu bahas dari para penulis terkenal kayak begitu. Nah, minggu depannya ada lagi nanti. Jadi kalau kalian tidak mencoba melatih lagi, kalian tidak dapat potensinya itu. Yang saya mau tuh kalian tuh, kalau hari ini, minggu lalu Cucu menulis tentang dirinya, masih belum ketemu lah. Minimal sih sudah mulai paham tuh bagaimana menggali ide kayak gitu ya, minimal ya. Premisnya belum merucut emang gitu, karena masih umum dia. Tapi minimal sudah mampu tuh menggali ide bahwa diri dia tuh punya potensi cerita yang sangat bagus kayak begitu. Nah, yang poin kedua, begitu masuk ke pembahasan tentang penulis-penulis terkenal, itu sudah mulai makin tahu bagaimana mengambil inspirasi dari minat dan bakat orang lain tuh kayak begitu. Bayangkan kayak begitu. Kalau kalian mungkin kan sungkan, kalau ngobrol sama saya sungkan, menggali ide dari saya susah, atau ngobrol pengen tahu minat bapak tuh kayak gimana, bakat bapak bagaimana, kalian masih malu kayak begitu. Tapi minimal dengan baca punya Pak Sutorji gitu ya, atau nanti yang Tami punya siapa, Meria punya siapa, itu belajar dari masing-masing. Nah, gunanya ada blog ini, maka saya berharap nanti Iya lihat punya Cucu, Cucu lihat punya Iya, dan seterusnya tuh berputar kayak begitu. Jadi kalau misalnya dari sini ada 6 penulis, berapa ya? Ada 10 penulis nih ya. Kalian 10 orang kayak begitu yang aktif maksudnya ya. Ini karena yang laki-laki cuma Tami doang. Maka kalian tuh punya 10 inspirasi. Punya 10 bahan untuk menggali ide dari mereka. Saya nggak tahu nanti mungkin feelingnya siapa, Iya tuh ke siapa, kira-kira gue kayak cocoknya kayak si Hairil Anwar ya gitu ya, mungkin kayak gitu. Cucu miripnya kayak Sutanti, belum tentu juga gitu. Atau nanti Agni kayak si Anafis kayak begitu. Begitu kalian saling ketemu tuh, ini mirip gue banget nih, ini bisa ditiru nih caranya, itu maksud saya. Jadi kalian bisa ngambil satu inspirasi dari mereka itu, bagaimana sih kira-kira menggali potensi kita. Pada akhirnya adalah potensi kreativitas ya, bukan cuma menulis. Menulis itu hanya salah satu luaran, salah satu output kayak begitu. Bahwa yang terpenting adalah di dunia kita nih, di dunia ilmu komunikasi, yang sekarang dibutuhkan adalah kreativitas dalam bidang apapun kayak begitu. Kalian nggak boleh lagi mentok, oh saya iya sekarang nih anak broadcasting kayak gitu, cuma mengerti soal broadcasting. Cucu orang PR, cuma paham tentang PR kayak gitu. Agni soal markom dan seterusnya. Ya untungnya kalian tuh ada di wilayah ilmu komunikasi yang tidak ada jurusannya kayak begitu. Entah itu untung apa rugi ya kayak gitu ya.
Tapi saya tandai itu apa yang kalimat kalimat penting yang dibuat oleh Iya kayak gitu ya. Jadi kalimat pentingnya saya tandain tuh, saya tulis sendiri tuh di bawahnya tuh di komennya kayak gitu. Nanti kalian temuin sendiri kalimat pentingnya tuh apa kayak gitu. Itu menarik banget buat kalian. Itu yang zaman sekarang ya butuh kreativitas. Kenapa? Zaman sekarang, era yang namanya disrupsi digital ini, kita hampir tidak ada sekat-sekat lagi itu antara jurnalistik dan PR dan markom dan broadcasting dan yang lain-lain, termasuk dengan teknik sistem informasi dan sebagainya. Artinya kita sudah mulai meraup semuanya kayak begitu untuk mendapatkan satu produk sendiri, suatu keahlian sendiri, kemampuan yang multi talent kayak begitu, multi talented. Jadi nggak bisa tuh nanti, wih iya jagonya cuma nulis doang, nggak bisa. Iya cuma jago ngedit doang, enggak kayak begitu. Tapi semuanya sekarang harus bisa. Makanya saya bilang, saya selalu menerapkan harus bisa presentasi. Presentasi itu penting. Kalau nggak bisa ngomong, susah kalian untuk berkembang di karir kalian nanti. Dua, kalau nggak bisa nulis, susah juga nih. Karena apapun kan ide kita tuh nggak bisa diomongin terus. Tapi harus ada yang dituliskan juga, dikonsepkan kayak begitu. Terus yang ketiga, yang gak kalah penting, teknologi. Sudah nggak bisa lagi ditawar-tawar. Namanya teknologi itu, ya sudah yang namanya keahlian tuh ya teknologi kamera mesti familiar. Bisa teknik fotografinya bukan cuma pakai handphone, tapi pakai DSLR dan seterusnya kayak gitu. Bisa editing juga, bisa bikin grafis juga, dan banyak hal kayak begitu. Jadi di era sekarang ini nggak bisa lagi nawar-nawar tuh ya. Kayak bisa, aduh nggak bisa, gue nggak bisa, udah nggak ada kata nggak bisa tuh pokoknya. Udah nggak ada lagi kata nggak bisa kayak begitu. Kalian bisa marah sama saya, cara bapak tuh maksa banget sih supaya saya bisa acting film, saya supaya bisa nyutradarain film, bisa bilang editing, bisa bilang rias dan sebagainya. Enggak, memang itu nanti tuntutannya seperti itu. Kita nggak tahu 2 tahun di depan tuh nanti Dewi jadi apa, kita nggak tahu. Tapi lulus dari komunikasi dari Unmah, jangan sampai dibilang seperti Iya, yang dibilang Iya tuh. Kalian tanya sama Iya ngomong apa tuh dia di blognya tuh. Bahwa ini tantangannya di depan adalah sudah harus mulai paham segalanya kayak begitu. Terutama adalah memperkuat persoalan kompetensi. Jadi kalau kalian paham tuh apa yang namanya, yang lain tolong di unmute dulu. Paham soal konsep belajar merdeka, kampus merdeka itu adalah bagaimana kalian punya kompetensi yang lebih banyak ketimbang dari yang cuma dapat dari kelas kayak begitu. Jadi kalau bayangin kalau misalnya kalian masih terlena dengan yang konsep yang kemarin-kemarin, cara belajar yang kemarin-kemarin, maka insya Allah itu akan ketinggalan banyak kayak begitu. Nah itu tadi sudah dibacakan, tadi Cucu sudah membacakannya, menyampaikan presentasi sudah sangat bagus tuh ya, dari profilnya Sutarji Kolombahri kayak gitu, karya-karyanya sampai dia menemukan poin-poin bagaimana si Bung Tarji ini mendapatkan bakatnya, mendapatkan minatnya, mempertajam minatnya kayak gitu ya, sehingga dia menjadi penulis ternama kayak gitu. Poin ini sudah kita lewati, sudah presentasi dan diskusi. Lalu yang kedua tadi juga kita mirip-mirip kayak begitu ya. Saya tidak pernah belum baca sebenarnya tentang tulisan yang poin yang ini kayak begitu. Tapi ternyata dari presentasinya Cucu tadi kita dapat gambaran soal apa yang 5 poin yang saya sampaikan ini ada yang mirip-miripnya dengan yang disampaikan oleh Cucu tadi. Jadi pertama soal menghimpun ide kayak gitu ya. Menghimpun ide kalian sudah selalu saya terapkan. Poin ini selalu saya ulang-ulang. Bagaimana dilatih, bagaimana mencari, menghimpun ide, menghimpun gagasan kayak begitu. Bahkan tadi tuh Bung Tarji melalui Cucu tadi sudah disampaikan tuh bagaimana dia menggali ide kayak begitu. Jadi nanti kita pertajam lagi nih soal menggali ide. Jadi makanya kalau kalian nanti berharap seperti apa kuliah ini, maka sampai akhir kuliah pasti yang kita bahas cuma 5 poin ini kayak begitu. 5 poin ini. Jadi bagaimana ide-ide itu dikembangkan, digali dari tentang diri, tentang orang lain dan seterusnya sampai akhirnya kita mencari yang fiksi kayak begitu. Dari yang fiksi yang tidak ada, yang fiktif kayak begitu, tapi kita bisa himpun menjadi ada kayak begitu. Terus yang kedua tadi tuh soal premis tuh ya. Jadi kalian sudah mulai paham tuh yang namanya premis tuh. Jadi tinggal tulisannya diimplementasikan tuh. Jadi misalnya tulisannya Cucu tuh bagus tuh ya, tapi tidak perlu dicerita sampai SD sampai TK sampai kuliah kayak gitu. Tapi pertajam lagi ke bagian-bagian penting, yang penting yang kira-kira satu halaman tuh kita paham siapa dia kayak begitu. Nah itu namanya premis tuh. Dan kita mau nekanin cerita apa di cerita kita, apa poin paling penting.
Apa ide sentral? Namanya premis itu ide sentral kayak gitu. Jadi apa ide sentralnya? Itu yang kita gali. Jadi tidak perlu cerita sebanyak-banyaknya, tapi yang penting adalah idenya jelas, idenya tentang apa kayak begitu. Dan orang bisa dapat inspirasi dari tulisan itu. Nah, begitu orang terenyuh, touching gitu ya dengan tulisan kita, maka kalian sudah berhasil sebagai penulis kayak begitu. Dan itu memang perlu jam terbang. Bayangkan kalau seorang tadi Bung Tarji itu dari soal kaki dan kaki gitu ya, dibulak-balik jadi sebuah puisi kayak begitu. Kita dengan pilihan banyak kata tentu bisa banyak lagi berbuat kayak begitu. Bahkan dengan kata-kata yang kita kenal sehari-hari, tidak perlu kita harus pikir tentang kata-kata sastra, kata-kata yang tidak terpikir oleh orang lain, enggak sih. Tapi kata-kata yang sederhana setiap hari kita ucapkan, kita dengarkan, itu yang bisa dijadikan bahan untuk tulisan kita kayak gitu. Berikutnya baru memilih diksi buat judul juga sama sih, perlu ilmu juga sih. Ada majalah ya, majalah terkemuka di kita, di negara kita, di Indonesia, terkenal banget. Itu hanya satu orang kerjanya bikin judul. Artinya apa? Memang nggak sembarangan tuh orang bisa bikin judul itu. Hanya orang-orang tertentu dengan bakat tertentu bisa bikin kata-kata ajaib melalui judul sebuah tulisan kayak gitu. Jadi kalian bayangin, kenapa ada judul film judulnya Badik Berdarah Miranda misalnya. Apa poinnya di situ? Ada badik, memang ada urusannya dengan badik berdarah karena dia habis membunuh kayak gitu. Miranda orangnya kayak gitu. Sederhana kayak gitu kan ya. Tapi terpikir nggak sama orang lain kayak gitu. Terpikir nggak oleh kalian misalnya. Nah, itu adalah bagaimana kita memilih diksi sekali lagi. Kemampuan ini memang jam terbang, makanya dilatih. Apa judul yang tadi ditampilkan oleh Cucu mungkin belum menarik buat saya kayak begitu. Judulnya yang dibuat belum menarik. Tapi di jam terbang dia harus bikin bagaimana itu jadi menarik. Jadi betul-betul tidak terpikir orang lain kayak begitu. Suaranya masih stabil nggak nih? Ini kalau internet bilang nggak stabil kayak begitu. Nah, yang ketiga, kirim juga tuh yang selalu kunci kita adalah selain judul itu adalah alinea pertama. Ingat alinea pertama. Pikirkan dari itu jadi rangkuman dari semua cerita kah? Atau cerita paling dramatis kan menjadi lead pertamanya itu menjadi alinea pertama. Itu dipikirkan juga tuh, perlu ilmu tertentu juga tuh. Perlu latihan-latihan tertentu juga tuh. Karena apa? Kita harus membuat orang tertarik baca judulnya, terus tertarik baca alinea pertama. Begitu alinea pertama itu bisa mengikat pembaca, maka kita akan berharap dia akan diikat juga sampai ke bawah gitu, sampai menjadi orang itu menjadi tertulis, menjadi suka dengan tulisan kita, dan bisa ada yang digali dari tulisan itu kayak begitu. Dan pada akhirnya adalah bagaimana akhir dari semuanya itu merangkum semuanya itu, cerita kita yang lain dirangkum jadi satu tulisan yang kronologis kayak begitu sampai memberikan inspirasi. Itulah karya kreatif. Dan ini pertanyaannya, apakah gagasan seperti 5 poin ini ada di tulisan kalian? Nah, itu pertanyaannya harus jawab dan dibuktikan melalui tulisan kalian kayak begitu. Pertama, tulisan tentang tentang diri kalian, biografi kalian sendiri, profil ya, bukan biografi, profil tentang kalian sendiri. Yang kedua, tentang profil tentang penulis ternama kayak begitu.